Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, saya langsung kepada soal-soal yang ini kita tryout yang kali ini berdasarkan FR yang keluar tahun sebelumnya. Jadi mungkin ini menjadi masukan bagi Anda supaya Anda bisa memahami lebih jauh. Nanti kita banyak diskusi supaya nanti kita bisa ya lancar dalam belajar. Oke, bagi teman-teman yang sudah kedengar ya, semuanya sudah kedengar suara saya dan mudah-mudahan tidak ada hambatan. Dan bagi teman-teman yang masih menyalakan mic-nya, tolong dimatikan ya. Walaupun dari admin juga bisa mute all, tapi tolonglah dimatikan. Oke, sebagai pemberitahuan, link ini masih ada. Anda tinggal melihat di materi umum, ya channel materi, dan Anda bisa melihat link yang masih saya simpan di sana. Bahkan dari link-link sebelumnya itu masih tersimpan dengan baik di sana. Bagi teman-teman yang akan ujian hari Senin, tanggal 15, semoga lulus dengan baik. Hari ini sudah hari Jumat, Anda tidak usah membahas soal-soal lagi, tapi cek ulang di daftar yang sudah saya berikan, yaitu di daftar tilik. Cek, kemudian baca selintas dari materi-materi yang sudah diberikan, terutama di materi kunci. Ya, di materi kunci, ulang-ulangi, dibaca karena soal itu tidak akan jauh. Pahami konsepnya, jangan menghafal jawaban atau menghafal soal. Pahami konsepnya, jangan menghafal soal. Itu kuncinya. Ya. Jadi saya tidak menganjurkan Anda untuk menghafal soal, karena soal itu bisa berbagai macam bentuknya, dan Anda kalau menghafal soal, Anda akan terjebak karena soal-soal itu macam-macam. Ya. Baik, kita akan memulai pada pembahasan kita kali ini, ya. Pembahasan kita kali ini, dan materi-materi bagi yang masih punya waktu kesempatan yang banyak, tolong di antara belajar itu tolong dicek, karena saya sebenarnya sudah menyiapkan pertanyaan serta jawaban. Cek tolong KS-nya, kapita selekta-nya dibaca, karena di sana ada Anda kerjakan 100 soal duluan, kemudian di belakangnya itu ada pembahasan. Ya, 100 soal, itu ada 1000 soal. Diulang-ulang, insya Allah Anda bisa. Walaupun Anda tidak bisa, ada jawaban, ada penjelasan yang saya berikan di buku itu. Ya. Jadi ulang-ulang saja, mudah-mudahan dimudahkan dalam setiap urusan yang Anda lakukan. Oke, kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain, karena ini masih banyak yang masuk, ya, banyak yang masuk. Semakin sini semakin banyak yang masuk. Ini kalau kita lihat dari 450 orang, ya, 450 orang ini yang masuk, ya, yang mengerjakan. Ada juga yang bolak-balik mungkin mengerjakannya berkali-kali. Mudah-mudahan terlihat jelas oleh Anda. Akan saya coba besarkan dulu, ya. Mudah-mudahan ada lebih besar. Oke. Nah, yang pertama saya coba coret-coret supaya ada yang bisa Anda lihat. Oke. Oke. Ini sumbatan benda asing dalam saluran pernapasan dapat menimbulkan bunyi. Nah, teman-teman, kemarin pun saya memberikan soal yang sifatnya, tolong Dewi Yuli jangan coret-coret. Nanti kelihatan masalahnya di rekaman. Oh ya, rekamannya nanti kita sediakan atau saya sediakan setelah selesai. Mohon sabar saja ya.
Oke, kita lanjutkan. Sumbatan itu ada sumbatan oleh benda asing dan ada sumbatan oleh struktur anatomi. Struktur anatomi. Kalau benda asing biasanya disebab mendengarkan atau benda asing yang tidak total itu biasanya ada bunyi. Artinya kalau ada bunyi itu ada sumbatannya parsial, tidak total. Tetapi kalau sudah tidak ada bunyi, contoh pada pasien-pasien dengan tersedak baso atau pentol, gitu ya, dia hanya memegang lehernya karena itu sumbatannya total misalnya. Nah, itu tidak ada suaranya, pasien nggak bisa ngomong, paling gitu nggak bisa ngomong ya. Kalau stridor bunyi berarti ada sumbatannya parsial saja. Ya. Dipahami konsepnya, stridor, snoring. Snoring itu orang yang ngorok. Yang ngorok itu kan biasanya lidah yang jatuh, artinya dari anatomi pasien itu sendiri ya, dari pasien. Kemudian sebentar. Nah, wheezing tentunya pada pasien-pasien yang asma, gurgling, iya benda asing, tapi juga bisa benda asingnya apa kira-kira gurgling? Jarang oleh benda asing, tetapi biasanya oleh cairan, oleh darah, itu gurgling biasanya seperti itu. Ronsi di dalam cairan, bisa cairan paru atau dahak dan lain sebagainya. Jadi yang stridor oleh benda asing. Oke. Semoga clear di sini. Kemudian, nah ini puskesmas tahun kemarin tidak ada bedanya. Yang melamar ke puskesmas itu soalnya sama dengan yang melamar di rumah sakit. Ya, tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Jadi dan tidak ada bedanya juga yang D3 dengan yang nurse. Yang membedakan adalah paket soal. Paket soal yang membedakan. Kayak di UKOM juga seperti itu. Yang membedakan adalah paket soalnya saja. Ya. Yang tidak termasuk, artinya yang kecuali itu artinya yang tidak termasuk UKM ya esensial, yaitu Anda pahami ya, ini ada di Kapita Seleka pun ada soal ini. Yang pertama adalah program biji, itu masuk, promosi kesehatan masuk, kesehatan ibu dan anak masuk, pencegahan dan pengendalian penyakit masyarakat juga masuk. Termasuk dalam ada PTM. Kalau lansia tidak termasuk pada esensial, itu masuknya ke tambahan ya. Oke, ini seorang anak mengalami kejang di rumah, apakah langkah pertama yang harus dilakukan? Bebaskan pakaian anak, terutama di leher. Letakkan ini yang paling banyak. Letakkan anak pada posisi menyamping, tujuannya untuk apa kira-kira? Ya. Bebaskan anak terutama di daerah, bebaskan pakaian anak terutama di daerah leher. Posisi menyamping, harapannya apa? Harapannya tidak terjadi aspirasi. Ya. Harapannya tidak terjadi aspirasi. Jadi posisinya menyamping jangan sampai terjadi aspirasi. Biasanya anak demam, biasanya ada riwayat atau memang baru pertama kali, tentunya ini dilakukan oleh ibu ya, ibu yang pertama kali, karena judulnya itu di rumah. Kecuali kalau Anda siapa yang tugas kesehatan mungkin bisa dia memberikan bantuan oksigen ya, bantuan oksigen. Tetapi yang pertama kita bebaskan jalan napas dengan memposisikan ke samping. Membebaskan pakaian terutama dalam leher belum tentu ya. Jadi yang kita khawatirkan terjadinya aspirasi. Dari makanan juga bisa terjadi aspirasi. Nah ini kemarin, sekarang kita cek ya, seorang anak bermain sepeda dengan gembira, apakah kategori permainan? Kalau bermain sepeda, artinya dia menggunakan keterampilan. Kamu keterampilan kan? Anda belajar itu menggunakan naik sepeda itu
itu keterampilan, ya, keterampilan yang diberikan. Kemudian kalau social affective play, misalnya itu apa kira-kira? Ada yang paham? Sense of pleasure. Sense of pleasure kemarin ada yang nanya, ini bukannya sense of pleasure cilukba atau sosial? Ya. Oke, ini silakan siapa yang paham yang dimaksud dengan sosial itu apa? Ya, sosial. Ya, permainan sosial tentunya ya. Kemudian sense of pleasure tentu kesenangan. Dramatik main sepeda itu dramatik ya. Dan main sepeda itu menggunakan keterampilan, jadi skill play. Anda tadi cari di sini. Penjelasannya ada di Kapita Selekta penjelasannya. Jadi tolong dibaca Kapita Selekta bagi yang belum pernah membaca, cari materi KS ada di grup materi umum. Kemudian ada yang belum tahu materi umum itu apa, tolong dikasih tahu, di-share di grup ya, di-share di grup. Ya. Kemudian jenis imunisasi yang diberikan pada anak usia 9 bulan. Ini ternyata masih ada yang 9 bulan ya. Anda tolong pahami hari ini saya tidak mau lagi ada yang salah ya. Hari ini Anda cari imunisasi, daftar imunisasi esensial atau wajib yang dasar ya. Yang dasar dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pahami itu, baca berkali-kali, jangan sampai nanti kalau ada soal tentang jadwal Anda masih salah. Karena lumayan tuh ada berapa persen itu, 5% orang ya salah. 5%, ya walau 49 ya. 4,9 yang salah, tapi tolong mungkin Anda akan menjadi PNS itu gara-gara perbedaan satu soal dan perbedaan satu soal itu dicampak. Anda harus berpikirnya seperti itu. Ya. Nanti oke. Jadi tolong pahami yang kecil-kecil itu tolong pahami. Jadi jangan sampai Anda gagal gara-gara hal yang kecil. Oke. Kemudian setelah Anda menentukan paham jadwal, buat juga catatan rute. Oh iya, kalian. Tomat, cabe. Nggak sekebe ibu ah. Baik dulu. Oh. Rutenya di mana, suntikannya kalau misalnya IM dan lain sebagaimana yang di IM kan, mana yang di SC kan dan lain sebagainya, harus Anda juga pahami semua ya. Tolong hari ini sudah selesai. Apalagi yang akan ujian tanggal 15. Hari ini sudah selesai Anda dengan imunisasi. Tugas itu. Selesaikan imunisasi. Karena imunisasi menjadi program prioritas pemerintah, termasuk juga vaksinasi COVID. Anda harus paham jenisnya, di mana, berapa dosisnya, dan lain sebagainya. Harus dijelaskan. Saya kemarin sudah menjelaskan juga kapan pemeriksaan PCR, berapa kali di rumah sakit, itu juga sudah saya jelaskan, ada videonya. Silakan Anda cek video yang sudah saya berikan di Kanduru TV. Ya, silakan Anda cek ulang. Ini hal-hal yang kecil-kecil ini mungkin menjadi pembedaan dan nanti. Oke, kita lanjutkan. Anda cek di buletin nomor 2, Anda akan mendapatkan materi tentang etik. Materi tentang etik ada di buletin nomor 2. Cari di materi umum. Seorang pasien mengatakan ingin istirahat dan menolak siapapun masuk ke ruangan dia. Menolak. Jadi kasusnya adalah autonomi. Kenapa non-efisien? Non-efisien itu contohnya begini. Non-efisien itu.
pasien pulang, tapi Anda tidak mengingatkan obat-obat yang harus dibawa pulang maksudnya. Jadi obatnya ketinggalan. Berarti Anda melaksanakan yang non beneficient. Kalau beneficient apa? Beneficient itu gampangnya kalau sesuai dengan prosedur apapun itu, tapi sesuai dengan prosedur, maka itu menjadi beneficient. Contoh misalnya perawat menolak melakukan pemeriksaan tertentu karena tidak sesuai dengan yang sudah dituliskan, direncanakan. Itu beneficient. Ya, atau misalnya beneficient pasien menolak untuk menggunakan kateter, tetapi memilih menggunakan bukan pampers, diaper ya, menggunakan diaper. Memang iya betul dari sudut pasien itu autonomi, tapi kalau dari sudut perawat itu adalah beneficient. Itu kalau ada dilema, misalnya pasien menolak di kateter, tetapi dia ingin menggunakan diapers, itu autonomi versus beneficient, gak masalah itu, gak masalah. Kemudian veracity kejujuran, ya, kejujuran pas. Jadi perawat jujur mengatakan apa adanya, tidak menyembunyikan data dari pasien. Data dari pasien nantinya ya, bukan data dari orang lain, tetapi data dari pasien. Misalkan perawat ditanya, saya sebenarnya sakit apa, atau lab saya normal enggak. Nah, dia mengatakan, oh Bapak labnya gini, kemungkinan diagnosanya ini, tindakannya akan dilakukan seperti ini. Itu namanya veracity. Menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pasien, dia jawab dengan jujur, maka itu masuknya ke veracity. Tapi itu tidak ada dalam tindakan, tidak ada dalam SOP. Ya, veracity lebih cenderung kepada hubungan antar manusia, antar perawat dan pasien. Kalau SOP sudah jelas tindakannya bukan lagi tindakan hubungan, tetapi sudah tindakan profesi. Ya. Fidelity adalah keep promise atau menepati janji. Menepati janji, misalnya kalau misalnya ada pernyataan Pak sesuai dengan apa yang telah kita bicarakan kemarin, hari ini kita akan melaksanakan misalnya TAK sosialisasi. Itu adalah fidelity, menepati janji. Ya. Oke. Semoga penjelasan menjadi mudah untuk Anda. Kalau confidentiality apa? Confidentiality terkait dengan dokumen. Dokumen tidak boleh sembarangan orang lain mengetahui tentang dokumen seseorang. Jadi itu confidentiality. Oke. Nah, ini. Anda tolong baca materi kunci. Kalau Anda sudah bisa membaca materi kunci dan sudah tamat membaca materi kunci, maka Anda akan mengetahui clue-nya dari soal ini. Dan masih ada orang yang salah, ya, masih ada orang yang salah. 64 tambah 4 tambah 17 tambah 8, banyak banget yang salah. Ya. Kenapa? Karena artinya tidak paham. Padahal di sini gaggling itu adalah adanya sumbatan yang disebabkan oleh cairan. Ingat, gaggling itu yang disebabkan oleh cairan. Ya. Kalau bagaimana cara penanganannya? Penanganannya kita menggunakan prinsip ABC. ABC. A itu sudah jelas, airway dan kontrol cervical itu sudah jelas, tapi di sini sudah collar neck sudah dipasang, ya. Jadi neck collar itu ya, dasi. Itu untuk A-nya sudah ataupun untuk mengatasi atau bukan mengatasi ya, menjaga kontrol cervical sudah dilaksanakan. Yang belum adalah ada A itu ada
bebaskan jalan napas, ada gargling. Benar. Benar bahwa di sana ada gargling. Audio setting, mikrofon retail audio. Aduh. Di sini ada gargling, artinya ada cairan yang masuk. Kenapa ada milih 63 orang milih intubasi? Memang tidak salah kalau kita lihat kriteria GCS 7. GCS 8 ke bawah itu kita memang diintubasi. Tetapi mau yang intubasi gimana? Mau ada cairan. Nah, ada cairan. Kalau Anda nanti mengintubasi, cairan yang ada itu nanti masuk ke dalam saluran napas lagi dong. Jadi suction dulu baru intubasi, ya. Suction dulu baru intubasi. Kenapa juga pakai lakukan jaw thrust? Jaw thrust, oh dia ternyata pakai nekolar, ya keluar darah dari hidung dan mulut, misalkan ya. Berikan oksigen. Oksigen itu langkah yang sudah ke B-nya, ya, bukan langkah pertama. Kenapa enggak main? Antara yang Ya. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang soal itu sudah jelas. Seorang pasien datang ke IGD dengan trauma kepala. Pasien berusaha menjangkau saat diberikan rangsang nyeri. Berarti nilainya berapa? Ayo dihitung, ayo dihitung. Berusaha menjangkau saat dirangsang nyeri. Berusaha menjangkau itu artinya bukan melokalisir nyeri. Melokalisir nyeri udah menunjukin kalau ditunjuk di sana dia bisa mampu menunjukkan ke sana. Nilainya berapa itu? Kemudian mengeluarkan suara tidak jelas, nilainya berapa? 2 kalau nggak salah. Mata tidak membuka saat diberikan rangsangannya. Tidak membuka. Kalau membuka 2, ini 1. Ya, berarti berapa GCS-nya? GCS-nya berapa? Ayo dijawab dulu GCS-nya berapa. Ini karena di sini kuncinya. Benarkah 8? Oh, beda-beda ya. Oke, kita ulangi bareng-bareng. Berusaha menjangkau rangsangan nyeri yang diberikan. Artinya bukan melokalisir. Melokalisir itu berapa normanya? Berapa norma lokalisir nilainya? 5. Kalau di bawah itu berarti ditulis aja. Ya. Melokalisir menjangkau, mengeluarkan suara jelas, mata tidak membuka, silakan berarti berapa? Artinya pasti itu kurang dari 8, ya, kurang dari 8. Kalau kurang dari 8, maka itu sebuah tanda untuk intubasi, ya, intubasi. Pemberian oksigen tidak ada data, ya, tidak ada data terkait dengan saturasi, tidak ada. Kemudian apa lagi? Snoring tadi sudah kita jelaskan, ya. Berarti kapan kita intubasi? Ya, intubasi itu adalah untuk pemberian bebasan jalan napas secara definitif. Ya, kenapa definitif? Kenapa tidak pakai NPA? Makanya tadi saya menjelaskan bahwa kuncinya adalah Anda paham GCS. Intubasi diberikan jika kesadaran itu 8 ke bawah.
Jadi tidak akan pertanyaan ya. Kalau NPA tadi juga sudah dijelaskan, snoring itu apa? Artinya ada benda asing yang masuk ya, ada benda asing yang masuk. Kita susah, benda asingnya tidak dijelaskan apa benda asingnya di sini. Ya. Tapi GCS sudah di bawah 8. Artinya kalau di bawah 8 itu sudah indikasi untuk pemberian intubasi. Jadi tidak usah lagi berbicara NPA, OPA, dan lain sebagainya. Karena lihat dari, makanya di sini ada nilai-nilai yang harus Anda hitung, GCS yang harus Anda hitung. Kan udah jelas kan, ada motoriknya, ada verbalnya, ada matanya, itu yang harus Anda hitung itu. Tidak dijelaskan pasien sadar atau tidak sadar. Otomatis kalau pasiennya udah GCS di bawah 8, ini sudah pasien sudah tidak sadar. Pasien sudah tidak sadar, dan GCS itu bagian dari indikasi. Jadi indikasi pemberian untuk intubasi. Nah. Jadi mudah-mudahan jelas ya. Kalau OPA kan pasiennya masih sadar ya. Masih sadar, GCS-nya. Dan OPA NPA itu bukan yang definitif. Orang setelah diberikan OPA itu bisa jadi juga diganti pakai intubasi. Misalnya ada kecurigaan perdarahan yang terus-menerus yang tidak bisa. Kalau di OPA dan NPA kan tidak ada seal-nya. Jadi kalau ada darah itu langsung masuk ke dalam paru-paru, mengalir. Tapi kalau menggunakan intubasi, di sana ada seal-nya sehingga kalau darah pun ada, tidak akan masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada kekhawatiran adanya sumbatan lain setelah diberikan OPA, misalnya pada pasien-pasien terbakar wajahnya, kita lihat misalnya di bulu hidungnya itu jadi keriting, hidungnya keriting, artinya sudah ada uap panas yang masuk ke sana. Ya, kalau pasiennya demam, pasiennya ngorok, tuh suaranya tidak hilang, suaranya hilang, serak itu, berarti dia kemungkinan adanya udim. Ya, itu kita tidak bisa lagi sudah. Udimnya di mana? Udimnya di mana? Udimnya kemungkinan di saluran napas itu yang tidak bisa terjangkau oleh OPA, maka kita menggunakan intubasi. Ya. Itu kriteria-kriteria minimal 3 kriteria yang harus Anda pahami. Misalnya gagal di menggunakan yang non definitif, OPA, NPA itu gagal, maka kita menggunakan yang definitif. Ya. Selain dengan indikasi GCS 8 ke bawah. Itu indikasinya, ini pahami saja. Pahami soal. Jadi Anda tidak akan terjebak lagi. Cek GCS-nya, maka di sana perlu Anda memahami sekali tentang GCS. Oke. Tapi kaji nadi karotis, saya bingung nih. Kalau nadi karotis kaitannya apa? Kaitannya apa? Kalau pemberian oksigen itu sudah B. Kalau adanya snoring, berarti sudah menunjukkan bermasalah di saluran napasnya. Jadi oksigen nanti dulu, selesaikan dulu napasnya dulu. A-nya dulu selesaikan. Baru kemudian berpikir tentang oksigen. B-nya berpikir tentang B. Konsep kerangka berpikirnya seperti itu, sederhana saja ya. Kemudian ini, dan hari ini walaupun soalnya kadang ada, kadang tidak untuk untuk AGD, tapi pahami saja. Otomatis pilihan Anda tinggal ada ini pH-nya 7,2. 7,2 otomatis sudah asidosis, maka pilihannya hanya 2, asidosis metabolik dan asidosis respiratorik. Ya. PCO3 itu normal enggak? HCO3 normal enggak? Itu ya yang jadi kuncinya Anda menghafal nilai-nilai norma. ROM. Pahami ya, ROM-nya.
Sudah saya berikan kemarin untuk TikTok, sudah saya berikan. Metode TikTok ada. Videonya pun sudah saya buatkan, PDF-nya sudah saya berikan, cek di materi umum. Ya. Kalau ada perubahan di HCO3, berarti adanya metabolik. Ini berubah ya, di HCO3-nya berubah. Jadi makanya Anda harus paham nilai normalnya berapa. Ya, nilai normalnya berapa. Kemudian yang bayi baru saja dilahirkan 1 menit yang lalu dengan badan merah. Sekarang Anda coba. Gimana enak? Coba enak. Yang masih berniat untuk ikut ini silahkan fokus. Yang masih ikut berniat Zoom, ya fokus dulu. Kalau memang tidak bisa harus berbagi, tolong dimatikan saja mic-nya ya. Silakan hitung GCS, Apgar-nya berapa? Silakan hitung Apgar-nya berapa. Cukup nggak? Oh, cukup. Ada semua. Apgar-nya berapa, hitung. Sudah ada yang Apgar-nya berapa? Apgar-nya ada yang 3. Oh iya, baguslah. Nah, kemudian kalau 3 berarti RJP ya. RJP ya. Lakukan rangsangan taktil. Taktil itu apa sih? Dirangsang dikit-dikit gitu ya. Tepuk bagian kaki enggak juga, keringkan pasiennya. Ini orang yang bayi sudah perlu adanya RJP ya, dikasih napas bantuan. Kalau nantinya ada, maksudnya masih ada, tapi diberikan napas bantu artinya bisa diberikan oksigen ya. Kemudian ibu pasca melahirkan akan diberikan Penkes tentang perawatan tali pusat, dan ibu dikatakan mengerti apabila gini teman-teman. Kalau ada beberapa target ya, ada beberapa target dalam Penkes. Penkes itu nanti Anda pun akan menjelaskan di Penkes itu apa target yang harus, tujuan yang harus ibu capai, atau apa yang peserta didik capai kalau Anda memberikan Penkes. Kalau misalnya perawatan tali pusat, tentang perawatan tali pusat berarti ibu dikatakan mengerti, tetapi yang diceknya berarti ini adalah yang psikomotornya. Jadi kalau mengerti ibu judulnya tali pusat, maka ibu merawat tali pusat, mampu merawat tali pusat dengan cara kering dan bersih misalnya. Itu kalau tali pusat dengan betadine kan nggak dianjurin kan. Tali pusat juga dengan NaCl, tapi cukup dengan kering saja, tidak dengan yang lainnya. Jadi ya. Nah, ini nanti kita lihat. Tidak memilih. Nah, ini ada kata-kata ya, kata-kata. Kata-katanya adalah tidak memiliki riwayat tumor, kuncinya. Kuncinya tidak memiliki riwayat tumor. Artinya dia tidak bermasalah dengan hormonal. Ini soalnya ke sana. Ayudi benar, cuman soalnya menginginkan bahwa dia tidak bermasalah dengan hormonal, maka dia adalah implan, ya, implan. Ya, benar, Ayudi benar, cuman di soal menghendakinya
tidak ada riwayat tumor. Karena jadi kuncinya kalau misalkan ada riwayat tumor, Anda pakai IUD. Kalau tidak ada implan, udah aja selesai. Itu kuncinya. Yang IUD benar-benar kalau memang tidak disebutkan. Misalnya contoh soalnya begini. Seorang ibu menunda kehamilan rentang 3 tahun dengan berat badan ideal, tekanan darah normal, jenis kontrasepsi apa yang tepat bagi ibu? Itu bisa bisa IUD, bisa implan, bisa. Tapi karena ada kata-kata tidak memiliki riwayat tumor, maka artinya soal itu menunjukkan kepada Anda bahwa dia tidak memiliki masalah dengan hormonal. Itu saja kuncinya. Logika penulis soal. Saya nulis soal lama banget ya. Jadi logikanya saja yang dipakai, ya logikanya. Oke, semoga paham. Nomor selanjutnya, ini luka ringan, bengkak ringan, kemerahan derajat 1 ya, derajat 1, bakar kulit, bengkak ringan, pasien tampak meringis, nyeri kan, superficial, aliri dengan air dingin dulu dong, air dingin dulu ya, selama 5 menit. Pertolongan pertama mestinya ya, maksudnya. Jangan masuk langsung analgetik, bro. Perawatan luka dengan kering nggak ada. Kita masih luka tanpa kulit kemerahan. Kemerahan saja. Artinya superficial saja. Dengan teknik basah, luka dengan NaCl. Kalau hanya grade pertama cukup dengan air mengalir saja. Di saya malah ada yang dikasih kecap. Tahu di tempat Anda mau pakai apa ya? Oke, pokoknya apapun nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Tempat saya kadang ada yang pakai kecap, ada yang pakai daun, dialasinya pakai daun pisang dan lain-lain supaya dingin katanya. Jadi, tapi jangan kalau dikasih kecap, Anda jangan bawa nasi, tolong dicocol. Oke, lanjutkan. Seorang memiliki magnesium 1,6 dikonsultasikan dengan ahli gizi, dianjurkan makan makanan yang mengandung banyak magnesium. Maka itu adalah kecuali jeruk, vitamin C yang banyak ya, kecuali yang lainnya. Wah, ini kalau tidak salah soal kemarin ada yang kayak gini nih tahun sebelumnya. Kurang kerjaan nih orang bikin, masa kita harus menghafal di jeruk ada apa saja ya. Tapi logikanya kalau ada yang kayak gini, kita logikanya kalau buah-buahan itu banyak mengandung vitamin C. Kacang menteng juga buah, iya, tapi kan paling banyak vitamin C-nya jeruk gitu ya. Paling banyak jeruk. Ya, itu buah-buahan. Alpukat magnesium banyak, ya, magnesium banyak alpukat. Coba ceklah dengan teman-teman gini. Kan ada waktu masih kosong nih, masih ada waktu belajar. Ya, ada waktu belajar. Ada soal-soal PR itu kan enggak saya kasih penjelasan tuh PR itu. Tapi Anda bisa belajar di PR itu. Nah, itu dibahas bersama-sama dengan teman-teman, ya, dibahas bersama-sama dengan teman-teman. Dibahas bersama-sama dengan teman-teman. Jadi grup gelombang itu fungsinya bahas dengan teman-teman. Jadi jangan sampai nunggu saya belajar itu nggak cukup 2 jam. Apalagi sekarang sedang masa-masa genting. Masa-masa genting. Masa-masa genting sekarang. Jadi tolong banyak belajar aja di grup. Jangan siapa yang menjadi leader di grup. Di grup mana saja bebas.
siapa ngambil soalnya yang saya berikan atau di luar yang saya berikan juga, bisa ngambilnya dari dari Kapita Selekta, masukkan aja satu-satu, masukkan, nanti dibahas bareng satu orang yang masukkan, bahas bareng bersama-sama gitu ya. Untuk kontrolnya bagaimana? Kontrolnya banyak, googling aja, masukin ini menurut saya begini, datanya gini, nggak usah pakai asumsi. Sekali lagi, jangan pakai asumsi, tapi Anda cari data yang benarnya, googling. Kalau enggak, ambil yang sudah saya berikan di jawabannya. Ya menurut saya gini, di rumah saya, jangan bawa rumah sakitmu di soal. Gunakan data yang ada di soal, tidak membawa atau menambahkan data sesuai dengan kebiasaan. Jangan sekali-kali jangan melakukan itu. Ya. Itulah fungsinya grup gelombang, belajar di gelombang, atau Anda mau belajar di grup umum, silakan, bebas. Masukkan soalnya ke grup umum. Jadi semua terus diasah dan diasah. Ya, bebas itu grup umum, bisa 24 jam Anda gunakan untuk belajar. Ya. Oke, lanjutkan. Primer. Nah, kemarin sudah ada pelurusan bahwa primer itu adalah promosi kesehatan dan specific protection atau pencegahan yang spesifik. Kemudian untuk sekunder ada early diagnosis atau pendeteksian dini dan pengobatan dini, serta pencegahan kecacatan, itu yang sekunder. Yang tersier ada rehabilitasi. Ya. Nah, sekarang ditanyakan primer. Primer itu berarti penyuluhan saja, promosi kesehatan. Jadi tidak ada lagi screening itu, ini ada 93 orang, banyak banget ini yang salah. Screening itu sudah sekunder. Early diagnosis, deteksi dini itu sudah sekunder. Tolong pahami ya. Pahami. Kemudian ini seorang lansia mengalami inkontinensi uri dan direncanakan melaksanakan Kegel exercise. Berapa lama menahan otot dasar panggul pertama kali? 3 detik aja, ya, 3 detik. Ini saya tidak bisa memberikan rasionalnya karena saya bukan ahli anatomi, fisiologi. Hanya ngambil dari sumber 3 detik. Ya. Kemudian seorang pengguna narkoba, heroin, ketergantungan. Nah, ini memutuskan melalui terapi rumatan metadon. Metadon ya. Itu sudah ada programnya dari pemerintah. Coba googling kalau nggak ngerti. Detoksifikasi bukan. Itu terapi dalam untuk apa ya, mengurangi ketergantungan. Memang ada detoksifikasi, keracunan. Tapi kalau program pemerintah memutuskan ingin ketergantungan melalui terapi rumatan metadon. Coba cek ya, googling. Seorang perawat memberikan penyuluhan tentang manfaat imunisasi dapat menyebabkan anak jarang sakit. Merupakan manfaat imunisasi secara apa? Secara ekonomi, karena kalau anaknya sakit, maka ngeluarin biaya. Biaya itu kaitan dengan ekonomi. Secara psikologi gimana? Psikologi ketenangan atau apa ya? Kemudian demografi itu mengurangi penduduk. Ya, mengurangi kepadatan itu demografi, karena dengan imunisasi bisa menjarangkan kehamilan, artinya anaknya menjadi sedikit. Demografi, reproduksi menjarangkan, tapi kan ini anak jarang sakit, berarti kaitannya dengan ekonomi, beban ekonomi. Emang kalau sakit bebannya sosial ya,
sakit itu ya bebannya ekonomi, duitnya itu yang paling bikin pening gitu. Ya. Duitnya. Ya. Sudah ya, demografi barusan dijelaskan. Menjarangkan kehamilan, menjarangkan penduduk, itu juga demografi, ya. Semoga paham. Kemudian seorang pasien CKB, gaduh gelisah, posisi yang baik untuk tersebut, CKB. Ya. Harusnya CKB berarti cedera kepala berat, berarti kaitannya dengan tekanan intrakranial, ya, tekanan intrakranial. Maka head up, maka jawabannya head up. Ya. Kemudian, nah ini. Coba apa itu staffing, organizing, perencanaan, dan span of control. Apa itu maksudnya? Staffing itu adalah staff, pemberian staff, pembagian jabatan, staff, ya, staff. Kemudian organizing, mengelola, pengelolaan, mengelola. Kemudian perencanaan, tentunya perencanaan dong. Delegasi itu memberikan wewenang, ya, memberikan wewenang kepada orang lain, tetapi tetap tanggung jawabnya adalah di yang memberikan wewenang tersebut. Jadi delegation of authority, otoritasnya yang diberikan. Misalnya Anda menjadi delegasi perwakilan dari rumah sakit. Anda boleh menentukan wewenang Anda sebagai perwakilan dari rumah sakit. Tetapi tanggung jawabnya ada di kepala rumah sakit, ya. Jadi delegation of authority, ya. Perwakilan dari rumah sakit. Anda yang maju karena Anda yang ditunjuk menjadi delegasi dari rumah sakit. Tapi kalau misalnya span of control adalah span itu rentang kendali. Rentang kendali itu ada istilah controlling, ada istilah koordinasi gitu ya, ada yang jalur koordinasi, ada jalur perintah, itu namanya span of control, ya. Kalau misalnya dia mengutus bawahannya untuk mengikuti rapat, berarti mendelegasikan kewenangan dia kepada orang lain, ya, mendelegasikan kewenangan dia kepada orang lain. Tapi bukan mendelegasikan tanggung jawab, ya. Hanya kewenangan saja yang diberikan, bukan tanggung jawab. Itu di delegasi. Itu kemudian, nah, yang selanjutnya. Seorang ibu dengan usia kehamilan 7 minggu mengeluh mual dan muntah tiap hari, mengalami penurunan berat badan 5 kilo dari sebelumnya. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan? Nah, mual muntah ya selama 7 minggu, hiperemesis gravidarum. Gimana ceritanya? Tindakan keperawatannya. Saat bangun tidak langsung berdiri, benar. Tapi ini kaitannya dengan, kalau mual muntahnya doang ya bisa ya, jangan sampai langsung berdiri. Kalau penurunan berat badan, artinya ada masalahnya itu di nutrisi. Ada penurunan berat badan artinya bermasalah di nutrisi. Ya. Berarti kan masalah nutrisi, maka nutrisi lagi yang diberikan. Ya. Makan sedikit tapi sering, ya bebas, mau makanan pokok, mau snack. Jadi tidak harus snack ya jawabannya. Tidak minum susu belum tentu, ya itu ya. Logikanya di sana, ya bermain logiknya di sana. Dilanjut. Seorang lansia datang ke ruang diagnostik dengan keluhan kandung kemih penuh. Tidak lampias dalam berkemih, apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut?
Kemarin saya memberikan soal di kuis, memberikan soal di kuis HIP. HIP. Singkatan apa HIP itu? Human Immunodeficiency Virus. Bukan itu, kalau untuk urin bukan itu. Hasrat ingin pipis. Berapa cc? Kemarin dijelaskan, ada yang nanya soal. 150 ya. HIP, hasrat ingin pipis. Jadi dulunya HIP itu kan disebabkan karena hasrat ingin pipis. 150. Ya, jadi kalau ada residualnya banyak kan, maka harus dikateter. Kenapa mengurangi minum ya? Datangnya ke rumah gerontik. Kalau tidak lampias dan itu gerontik, kebutuhan ini tidak dijelasin laki-laki atau perempuannya ya. Kalau laki-laki otomatis dia berarti ada BPH. Ada BPH ya. Nah, kemarin pun ditanyakan ada bedanya hipertrofi sama hiperplasi. Hipertrofi, jumlah selnya sama, tetapi ukurannya yang meningkat. Jumlah selnya sama, ukuran meningkat. Hipertrofi itu. Hiperplasi, ukuran selnya sama, ukurannya sama, jumlahnya yang banyak. Jumlahnya yang banyak. Contoh hipertrofi, si orang binaragawan, itu hipertrofi. Jumlah selnya ya tetap segitu, cuman ukurannya jadi nambah besar, itu namanya hipertrofi. Kalau hiperplasi, ya hiperplasi yaitu BPH itu hiperplasi, BPH hiperplasi. Pasang kata. Terus ngapain pakai Kegel exercise? Tidak lampias dalam bergumul. Untuk apa? Kalau bolong, bocor, baru Kegel exercise. Inkontinensia urin, baru Kegel exercise. Ini orang nggak bocor malah nggak bisa ngompol. Masa diberikan Kegel exercise? Biar apa gitu? Biar rapat, tambah rapat. Oke, lanjutkan. Mohon maaf ya kalau saya ngetawain. Bukan berarti mengetawakan. Seorang pasien postoperasi laboratorium mengeluh susah mengeluarkan dahak dan batuk. Apa tindakan perawatan pada kasus tersebut? Ini jawabannya tolong dipikirkan lagi. Yang merah itu bukan. Yang jawabannya benar bukan ini. Kita bermain logika. Jawabannya apa kira-kira? Laparotomi masalahnya. Benar nggak yang batuk efektif? Batuk efektif saya bilang salah. Jawabannya salah itu. Ya. Salah. Kenapa? Karena di batuk efektif Anda bisa meningkatkan tekanan intraabdominal, bisa menyebabkan defisiensi. Kemarin ada ya, defisiensi. Ada yang siapa yang nanya sama suaminya kemarin? Nanya sama suaminya, benar katanya. Sayangnya suaminya nggak bisa mendampingi di ujian, tidak mendampingi di ujian. Nah, yang tidak menyebabkan tekanan intrakranial yang mana? Ya kalau judulnya adalah pos susah mengeluarkan dahak, tidak dan batuk-batuk, berarti ini kan berarti posnya adalah pos disebabkan biasanya orang yang di anestesi umum biasanya gitu ya, dahaknya kental, susah dikeluarkan, berarti yang logikanya adalah yang supaya dapat encer, berarti kolaborasi dengan pengencer dahak. Nggak akan itu anjurkan minum air hangat, itu nggak akan mengencerkan orang. Logikanya operasi laparotomi
biasanya dahaknya itu lebih kental. Ya. Jadi jawabannya adalah kolaborasi pengencer, kolaborasi. Benar kolaborasi tindakan perawatan? Iyalah, tindakan perawatan. Kalau postura drainase, saya juga khawatir karena posisinya pasiennya di mana tidak ditentukan, di mananya. Tapi kalau disuruh pasiennya mulutnya atau hidungnya lebih rendah dari perut, pasti tengkurap kan. Itu sangat menyakitkan pada pasien-pasien post laparotomi. Ya, kenapa tidak pede? Tidak pede. Jawabannya itu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, seorang pasien datang ke IGD, tiba-tiba pingsan, diketahui pasien menderita DM tipe 1, tipe 2. Apa kemungkinan tersebut? Hiperglikemi jarang orang pingsan. Yang pingsan itu adalah hipo. Kapan kita menjadikan hipo? Bila kurang dari 60. Ya, 60 apa gram per dl ya? 60. Kemarin sudah dijelaskan. Ada di soal ya? Ada di soal. Debris demen sodium hipoklorit. Sodium hipoklorit adalah larutan kimia, jadi nggak usah lagi ngomongin bedah enzim biologi autolitik. Autolitik itu apa ya? Penghancuran dengan sendiri, ya, tidak dibantu oleh orang lain. Auto, mandiri. Ya. Ini yang nanya-nanya nanti ya. Oke, yang nanya di grup, kalau ada yang Anda mau nanya ke saya di grup Telegram, cepet nanyanya di grup Telegram ya, jadi cepet diresponnya. Kalau di WA kadang-kadang lupa, apalagi WA yang satu lagi, yang Telegram yang satu lagi, yang ke Hendy Kanduro aja kalau mau nanya. Ya, lanjutkan dulu. Sampai jam berapa kita? Perawat juga bertugas untuk menggali perasaan dan pikiran pasien serta dapat mendeteksi masalah. Merupakan tahap terapeutik fase perasaan dan pikiran masalah pasien. Fase orientasi ya. Coba cek lagi dong. Kalau fase perasaan, itu orientasi ya. Apa fase kerja? Ini saya ragu-ragu, tolong dicek lagi ya. Nanti saya cek ulang juga sama PR ya bagi kita nih. PR, orientasi atau kerja, saya lupa nih. Bukan ahli jiwa saya masalahnya. Cek lagi nomor ini. Orientasi atau fase kerja. Cek ya. Perbedaan orientasi dan kerja. Silakan dicek. Kalau ini tidak usah dijelaskan karena aturannya sudah 100 sampai 120. 100 sampai 120. Ini silakan dicek ya, silakan dicek. Kenapa beneficient? Dicek ya. Benarkah beneficient? Beneficient benar? Sulas? Oh, sulas. Benar ya, beneficient. Kenapa? Karena pasiennya itu mengalami sumbatan setelah Heimlich manuver tidak berhasil, maka pasiennya itu dilakukan krikotirotomi, ditusuk. Kalau Anda kemarin lihat Anaconda, film Anaconda, ya kalau orang jadul seperti saya pernah lihat film Anaconda, itu profesornya itu tersengat
saat muka mulut masuk itu serangga, jadi serangganya menyengat saluran napasnya atau mulutnya itu, jadi tidak bisa napas. Akhirnya dia ngambil pulpen, pensil, ditusuk krikotirotomi. Nah, itu namanya beneficient. Pokoknya yang menguntungkan itu beneficient, yang merugikan itu non maleficient. Nah, selesai. Gampangnya itu. Ini pastinya kenapa ini Pak, saya berbeda dengan orang lain? Nah, udah harga diri. Nah, harga diri. Isolasi saudara, menjauh, tidak mau bergaul, itu kuncinya itu ya. Kalau ini apa ini jawabannya? Aduh, Iwan tolong jangan coret-coret, Rona. Wih. Iwan, sorry. Berteriak, kadang memukul dinding, berbisik di telinga. Kenapa berbisik jadi melihat? Ya, 20 orang lagi. Kenapa berbisik di telinga? Ada orang yang berbisik di telinga. Kenapa jadi melihat? Ya, begitulah kadang-kadang. Herman saya. Oke, lanjut. Nih, ini juga harus pahami, walaupun mungkin untuk D3 tidak akan banyak keluar soal saya untuk yang seperti ini, untuk D1 banyak nih yang keluar seperti ini. Oke, bedanya tim, kasus, primer, tim primer, fungsional. Materinya sudah saya berikan, ada di materi umum. Cek aja. Ya, materinya sudah saya dibaca. Ikro bismirobikala diholak. Baca ya. Kemudian bagian dari program cerdik. Bukan bagian dari cerdik. PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, ya, paru obstruksi kronis. Dan yang selanjutnya Zoom. Seorang perawat akan melakukan pengajian pada pasien pos pemasangan Austin Moore protese. Apa sih Austin Moore itu? Ada yang tahu? Yang tahu silahkan di chat, ditulis di chat. Austin Moore. Apakah pengajian prioritas? Nah, emosi ya, pengajian. Cari ya. Kemudian sistem vaksinasi sudah whole chain. Ya, whole chain itu sudah. Ya. Yang belum paham dibaca di materi ini ya, bukan Kapita Selekta sudah saya jelaskan. Ya. Whole chain. Kemudian promosi kesehatan agar mudah diingat dengan menggunakan simulasi. Simulasi itu melibat. Demonstrasi itu hanya kita melihat orang lain melakukan sesuatu tanpa melakukan. Simulasi itu melakukan sendiri. Melakukan sendiri lebih mudah diingat. Rumah sejiwa, keluhan sering melamun, menyendiri, bicara sendiri, bicara suaminya karena tidak punya anak. Dia udah sakit, berarti diobati. Sekunder. Primer itu ibu-ibu, antawi contoh orang-orang yang supaya tidak sakit jiwa, maka kita harus banyak touring, banyak liburan. Ya. Karena ada meme itu yang di IG, di Twitter. Nah, apa ya dia dalam bahasa Sundanya apa ya? Liburan atuh gitu, libur ya atuh gitu. Terus aja kerja kayak enggak, gila iya gitu. Itu ada meme kemarin gitu.
Itu kalau misalnya menganjurkan touring atau menganjurkan liburan, itu promotif. Ya. Preventifnya bagaimana orang yang stres, misalkan orang yang kemungkinan akan stres, ada pendampingan. Contoh misalnya ada orang yang diperkosa, maka dia didampingi oleh orang lain, itu namanya pendampingan, itu mencegah, specific protection. Pencegahan itu primer. Kalau sudah orangnya sudah melamur, menyendiri, bicara sendiri, itu udah sakit, orang sudah sakit, berarti pencegahannya diobati selekasnya. Tersier, rehabilitasi. Enggak lah, diobati dulu ya. Gitu. Nah. Kemudian pasien mengalami cedera bahu ringan. Tindakannya cedera bahu, massase aja. Oh ya, massase di bahu mah dipijit aja. Nih, kalau ada sprain nyeri terkilir, itu namanya ada RICE. RICE itu apa RICE itu? Tulisannya RICE. Saya tulis RICE. Yang paham silahkan ditulis apa itu artinya. RICE. Bukan nasi. Fire rice, sawah itu. Rest ice, C-nya apa? Ya, kecuali. Oh, benar, kecuali benar. Benar saya yang salah. Malum ternyata saya error. Belum sarapan ternyata. Benar, masa yang saya gerakan itu rice itu kan ini yang 4 ini. Kecuali massage ya, kecuali massage. Benar. Sorry saya yang salah. Itu kesalahan bukan pada televisi Anda tetapi pada saya yang ngomong. Rest itu rest diistirahatkan, ice itu di SCS juga kompres. Kemudian C-nya kompres. Kemudian dikompres ditekan ya, kemudian E-nya elevasi ditinggikan. Berarti benar, Anda yang benar. Duh, saya salah. Belum sarapan. Sorry belum sarapan. Alasan aja. Salah nggak usah banyak alasan. Seorang pasien dibawa ke RSJ dengan kebiasaan mengurung diri di kamar karena minder. Apakah tindakan? Kaji aspek positif. Wah itu. Yang HDR tuh. Yang HDR SP-nya. Share dong SP-nya di grup ya. SP yang baru. Saya pengen jangan sampai saya lama ya. Oke. Sementara sampai di sini, nanti kita ketemu Senin. Senin sudah ada yang ujian masalahnya. Oh, yang ujian jangan sekali lagi yang akan ujian Senin. Semoga Anda beruntung dan Anda menjadi PNS untuk yang ujian hari Senin. Dan kita doakan semoga yang ada di sini menjadi dimudahkan dalam setiap urusan, diterangkan pikirannya, dimudahkan dalam proses ujiannya sehingga mendapatkan status menjadi status PNS. Masih ada waktu yang masih tahap kedua, masih ada waktu belajar. Yang sudah di tahap yang sudah mau ujian, tolong baca lagi. Jangan baca soal-soal yang tanggal 15 ujian, baca aja min map, baca aja di materi kunci, baca aja itu, jangan baca-baca yang lain. Fokus 3 hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu. Anda selesai membaca itu sampai hari Sabtu, 2 hari lagi Anda membaca. Hari Minggu, istirahat. Gak usah mikirin apa-apa, istirahat yang baik, makan yang baik, tidur yang cukup. Gak usah dipikirkan yang lain. Bismillah atau berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Kalau orang Islam, bismillah saja, insya Allah lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Ingat, jangan sampai
isi semua, jangan ada yang terlewat, karena kalaupun salah tidak ada yang minus, isi semua. Semoga dimudahkan semuanya. Jangan lupa berdoa, minta restu sama keluarga, sama orang tua, ya, supaya Anda bisa mendapatkan kemudahan. Tentunya saya mohon maaf bagi Anda yang akan ujian. Saya doakan Anda semua bisa sukses dalam mengikuti ujiannya, dan saya juga akan bangga bila Anda lulus menjadi PNS. Saya ingin mendengar Anda di bulan Desember atau setelah ujian saya mendapatkan ranking pertama. Itu kebanggaan bagi saya sebagai provokator. Saya kan provokator, ya. Yang memprovokasi Anda supaya mau baca. Sebenarnya saya memaksa Anda untuk baca dengan soal-soal seperti ini. Memberikan tiap malam, memprovokasi Anda supaya mau baca. Karena kalau Anda dibiarkan belajar sendiri, Anda nggak akan termotivasi untuk mencari. Itulah fungsinya saya sebagai provokator. Sampai di sini Zoom kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga nanti komunitas insya Allah kita bahas ya. Untuk komunitas kita bahas. Ada usulan untuk komunitas. Nanti ke depan mungkin ada komunitas. Tryout masih minggu, masih tryout pukul 19. Masih saya sedang merumuskan soal-soal. Mudah-mudahan tidak. Kalau mau mengerjakan teman-teman yang ujian Senin silakan tryout. Hanya untuk mengingat saja. Ya. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.